para pihak, sidang kita mulai diawali dengan pembacaan tata tertib musyawarah. Tata tertib musyawarah secara terbuka penyelesaian sengketa pemilihan. 1. Seluruh peserta yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa wajib A. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. B. Menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer, dan menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. C. Bersikap sopan dan tertib. D. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama musyawarah. E. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis musyawarah, termasuk mentaati aturan untuk berdiri ketika majelis musyawarah memasuki dan meninggalkan ruang musyawarah. F. Meminta dan atau mendapat izin pimpinan musyawarah untuk menyampaikan pendapat dan atau tanggapan. G. Menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan ketua majelis. H. Menyerahkan alat bukti atau berkas lainnya kepada majelis musyawarah melalui sekretaris musyawarah. I. Memberitahukan kepada sekretaris musyawarah bagi para pihak yang akan menggunakan peralatan elektronik pribadi yang akan digunakan dengan fasilitas alat elektronik musyawarah sebelum musyawarah dimulai. 2. Seluruh peserta yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa dilarang A. Membuat gaduh dan melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu jalannya musyawarah. B. Mengaktifkan nada dering alat komunikasi selama musyawarah penyelesaian sengketa berlangsung. C. Membawa peralatan alat peraga kampanye kecuali untuk kepentingan pembuktian. D. Merusak dan atau mengganggu fungsi dan atau sarana prasarana musyawarah. E. Menghina panitia musyawarah, para pihak, saksi dan atau ahli. F. Makan, minum dan merokok selama musyawarah berlangsung. G. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan saksi atau ahli selama musyawarah berlangsung. H. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu musyawarah atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota majelis musyawarah atau kewibawaan majelis musyawarah penyelesaian sengketa. I. Mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku atau gerak tubuh dalam musyawarah yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis musyawarah. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, majelis musyawarah dapat mengambil tindakan di luar dari hal yang diatur dalam tata tertib ini. Kondisi tersebut tertentu dapat berupa keadaan kahar, force majeure, atau bencana non-alam, kerusuhan di luar ruang musyawarah dan terindikasi mengganggu proses musyawarah. Hadirin dimohon berdiri. Majelis memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Pemohon sudah hadir ya. Saya perhatikan ya. Yang di sini juga sudah. Termohon juga sudah hadir. Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan nomor register 01 garis miring PS titik rek garis miring 17 garis miring 10 Romawi garis miring 2020 antara pemohon bakal pasangan calon Agusrin M. Najamuddin dan Imron Rosadi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
tanggal 8 Oktober 2020 hari Jumat dengan agenda pemeriksaan alat bukti dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para pihak, baik pemohon maupun termohon, tahap awal kita memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin apa ada yang berkurang atau yang bertambah ya. Kami persilahkan kepada pemohon dulu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Ketua Majelis yang saya hormati. Kami dari tim kuasa hukum Agusin dan Imron, yang mana di tempat kami ini ada 3 orang ya. Yang pertama saya Nofran Harisa, sebelah kanan saya Nofrizal, dan saya Eko. Di Bawaslu ada rekan kita Edi Haryanto. Terima kasih. Majelis. Pemohon dan kelihatannya tidak ada yang berubah dari komposisi kemarin ya. Ya. Saya perhatikan dari sini nih, walaupun pakai masker gitu. Selanjutnya kepada termohon, kami persilakan juga untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pimpinan, untuk nama saya Ayamin S.A.M.A. Di samping kanan saya Bapak Dodi Gunawan, Dedi Wahidi, mohon maaf. Dirawat. Kemudian di samping kanan saya lagi ada Ibu Deliarni Esa. Kemudian di samping kanan saya paling ujung Bapak Eko Sugiarto, merupakan salah satu prinsipal komisioner KPU Provinsi Bengkulu, dan kemudian pimpinan telah hadir. Mohon diperhatikan apakah sudah berada di tempat di kantor Bawaslu di ruang sidang. Rekan kami Bapak Gito dari Jaksa Pengacara Negara sebagai tim kuasa hukum KPU Provinsi juga. Kemudian Bapak Dede Saputra Amir SH merupakan tim rekan kita sebagai kuasa di KPU Provinsi juga. Apakah sudah ada di tempat pimpinan? Itulah namanya yang bisa kami perkenalkan. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih termohon atas perkenalannya. Dede ya, oke. Nah, baik, para pihak pemohon maupun termohon yang kami hormati, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan sekaligus nanti penetapan terhadap alat bukti ya, baik dari pemohon maupun dari termohon. Saya bertanya terlebih dahulu kepada pemohon, apakah sudah mempersiapkan alat bukti? Sudah ada, sudah lengkap ya pemohon ya? Ya, izin. Ya. Izin Majelis. Ya. Kami dari pemohon menambahkan 3 alat bukti lagi itu, Majelis. Penambahan ya 3. Jadi totalnya berapa semua pemohon? 47. Oke ya. Dan sudah ada di sini semua ya. Tinggal kita periksa ya. Oke, kita catat ya. Ada penambahan tadi. Kemudian ada termohon, silakan. Apakah sudah siap? Sampaikan. Silakan termohon. Terima kasih pimpinan. Pada prinsipnya kami di alat bukti sudah siap. Cuman mohon izin pimpinan untuk mengajukan permohonan karena kami sama dengan pemohon menambahkan
satu alat bukti menjadi semuanya dua alat bukti. Jadi semuanya berjumlah Bahannya 2 ya. 15 alat bukti pimpinan. Totalnya 12. 15 pimpinan. Oke, jadi tambah 2 totalnya 15 ya. Ya, jadi ditambah 2 alat bukti Oke. T14 dan T15. Baik. Mohon izin pimpinan. Terima kasih pimpinan. Ya, dan semuanya sudah ada di ruangan ya. Sudah ada di sini ya. Mohon izin pimpinan. Itu kalau untuk 2 alat bukti itu lagi disusul di kantor Bawaslu pimpinan. Terima kasih. Belum lengkap semua ada di kantor. Sudah ada semua di Bawaslu maksudnya yang 15 itu. Yang Belum pimpinan, lagi di jalan, lagi di proses ke sini. Oke. Ya, terima kasih pimpinan. Oh, Pak, kita jalan dulu. Kita jalan ya. Sekira nanti sambil berjalan, kan itu kan bisa juga nanti ditambahkan. Nanti tinggal kita periksa, kemudian kita sahkan ya, kalau memang nanti sudah selesai dalam pemeriksaan. Baik, kepada pemohon dan termohon, karena di sini juga sudah hadir ya, yang mewakili juga untuk menyampaikan alat bukti dari pemohon maupun termohon. Kita langsung saja kita akan memeriksa ya. Kami meminta kepada pemohon ya untuk menyampaikan alat buktinya kepada yang di sisi sebelah sini, Pak Ediansa dan Ibu Fatimah Siregar untuk diperiksa. Kemudian sekaligus untuk termohon juga menyerahkan ya, sekaligus mendampingi di sini menyerahkan alat bukti kepada Pak Halid dan Pak Dodi. Silakan. Jadi yang pemohon di sini, yang termohon di sini, biar kita efektif waktu, karena ini juga kebetulan hari Jumat ya, hari pendek ya, pemohon dan termohon. Tambahannya belum ini baru. Oh gitu. Ini dia di gubernur. Apa deh? Mengajukan minta ini.
ada ya. Ini kan aku pengen cek di situ sama surat keterangan dari lapas ya. Masih bisa. Kenal ini dari lapas juga. Ini kurang dua itu. Namanya masih kenal. Ada ya. Itu juga Pak. Oh ini harus ya. 13. Yang kedua ini di sini kan. Ah ini dia kan. Itu dia mau belum syarat ya. Laksiran tidak cara. Oke. Ini putusan MK nomor 42 ya? 42. Oke, 13 juga. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, 56. Putusan. Ya. Undang-undang yang terakhir ya, yang nomor 2. Ya. Kemudian, oh ini Bawaslu kami ya? Iya. Oke. 16 bukan. Putusan Mahkamah Agung. Oh, 2 tadi. Oh, Mahkamah Agung. Ya, putusan Mahkamah Agung bukan 6. Berarti 2. Yang P9 tadi. Putusan F sama. 9. P14 dengan P16. Ya, 56 juga. P14 dengan P16. Ya, berapa? Sama aja. Ya. Ya, nanti kita sama. Berarti kita sama nanti ya. Sama-sama putusan akan yang menang ya. Yang P17 dengan P14. Dengan 14. Berbeda. 2014 dan 2019. Oh, yang ke ini 17, ini 12, Komawi. Beda. Oh iya iya. Sama-sama 56. Ya, sama-sama 56. Ya, beda tahu. Ini yang terakhirnya kan? Ya. Oke, oke. Sama berarti bersama. Ya. Kemudian PKPU nomor 3. 2017, 2018, 2018. Oke. Ini Fatwa Mahkamah Agung. Ya, atas Fatwa Mahkamah Agung. Oke. Legis ya. Legis. Putusan Mahkamah Agung. Enggak. 20. Oke. Oke. Nah, ini ya. 21 PKPU. Undang nomor 1. Oke. Oke. Putusan komisi nomor. Oh ya, 34 ya. 94. P22. Ya, oke. P22. Oke. Surat keterangan tentang pembebasan bersyarat. P23 ya. P23. Oke. Ini P24 surat pembebasan bersyarat. Oh, yang jadikan itu ya, yang di itu ya. Bukti Gol ya. 25 berita KBRN tanggal 23. Nah, bukan. Berita 25. Ya, berita oke, siap. Berita. Surat Mahkamah Agung nomor 392 pasal perihal CPO pada Saudara Bengkulu. Oke. Benar. Pelatihan pada terima pendaftaran kepada Oke. P27. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4
Itu 80. Ya. Itu sudah RB ya. Oke. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 ini. Oh, ini sama nih. Sama nih, 2019. Tapi tadi bukan nomor 56, Pak. Enggak, 56 juga ya, 2019. Coba. Mas, keterangan nomor sekian.
kemudian hitungan remisi. Yang 47 ya? Yang 46. 46. Hitungan remisi. Oh iya, Oke. iya, oke. Hitungan remisi. Ya. Kemudian putusan pada pengawas. Maupun. Aku belakang. Ada, Bu. Ada nih. Putusan Ini 4 ya, saya. Ini asli ya? Ini gabungan aja, Bu. Oke, ya Pak. Berapa? Yang double tadi saya pelajari dulu, saya sampaikan dengan tim. Oh iya. Iya. Tapi tetap kita siapkan kalau yang sama ya? Iya. Yang itu ya, kurang 1 Yang berarti ya? 17 ke 30 tadi. Iya. Kalau seandainya memang sama berarti ke 46. Oh iya. Ya. Apa kalau misalkan dia ini beda, kenapa kita sama lagi? Terus ya. Nanti saya sampaikan ya. Masih Ya, oke. Silakan dulu, Pak. Baik, 17 dengan 30. silakan. Ya. Dengan P. P17 dengan P30. Baik, pemohon dan termohon, jadi sudah kita lakukan pemeriksaan ya terhadap alat bukti yang disampaikan. Untuk pemohon ini dari apa yang disampaikan ini dari P1 sampai P47, namun ada yang sama tadi sudah dicek di P17 dan P30. Jadi ya sama nih pemohon. Jadi totalnya semua P1 sampai P46 ya. Dengan penambahan 3 ya, penambahan 3 alat bukti. Izin pimpinan. Oh ya, silakan pemohon. Silakan. Jadi, saya mau konfirmasi sedikit. Ya. P17 itu dengan P30 memang sama lampiran, tetapi dia itu perbedaannya ada di poin 16 dengan di poin 17. Oh begitu ya. Maka dia di objek permohonan itu dia berbeda. Ya. Artinya berbeda mohon ya. Iya, memang hampir sama, cuman objek itu ada poin 17 dengan poin 16. Itu ya, coba lihat tuh pimpinan. Oke, sebentar ya, sebentar. Di poin 16 tadi ya, poin 16 ya, perbedaan Ya, poin. di situ ada di poin 16. Peruntukannya maksud itu peruntukan dari pokok permohonan dengan alat bukti dengan dalil dia, jadi dalil alat bukti sama tapi argumentasi dalilnya berbeda. Nah, maksud itu sama argumentasi dalilnya beda. Jadi untuk menguatkan di sini clear ya. Clear, mohon ya. Oke, baik pemohon. Ya, udah ya. Ada lagi yang mau disampaikan pemohon? Cukup. Ya. Oke. Ya. Jadi saya ulangi, alat bukti yang diserahkan oleh pemohon itu mulai dari P1 sampai P47. Ya, clear ya pemohon ya. Oke. Maka dengan ini alat bukti yang disampaikan oleh pemohon dari P1 sampai P47 dengan ini dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah. Kemudian ke termohon, ini tadi juga sudah dilakukan oleh majelis pemeriksaan beserta perwakilan dari termohon. Ini ada sejumlah alat bukti yang disampaikan T1 sampai T13. Nah, tadi menurut keterangan termohon ada penambahan 2 alat bukti yang sampai tadi diperiksa belum sampai ke meja majelis ya. Nah ini bagaimana kira-kira termohon posisi 2 alat bukti yang ditambahkan ini sudah di mana posisinya sekarang? Termohon bisa monitor? Termohon?
Suaranya coba. Suara termohon jangan di-mute. Termohon ini di-mute suaranya. Di KPU. Termohon suaranya ya oke. Termohon Terima kasih pimpinan, kami mendengar pimpinan. ya. Mohon izin pimpinan berkaitan dengan tambahan alat bukti yang akan kami tambahkan itu, mohon izin pimpinan kalau berkenan, karena dalam proses ini kami minta Bapak disusul dengan cara resmi gitu pimpinan. Oh begitu. Ya. Kami berjalan dengan pembacaan alat bukti dari pihak pemohon. Izin pimpinan. Berarti belum ready ya, 2 tambahan alat buktinya belum ready ya, termohon ya, masih on proses ya. Artinya belum siap dan belum bisa kita terima, begitu ya. Oke. Ya, itu pemohon tadi mau ngomongnya. Pemohon silakan tadi. Ya, silakan pemohon. Prosesnya akan disahkan, ya kan? Kalau menurut kami sebagai pemohon, kalau dia sudah terlambat waktunya, saya rasa nggak bisa diterima lagi, pimpinan. Ya, karena mereka buat tambahan, kami izinkan tambahan pimpinan. Keberatan pimpinan. Terima kasih. Ya, sebentar. Pemohon dulu. Sebentar ya, nanti kita kasih kesempatan juga kepada termohon ya. Jadi pemohon berpendapat kalau sudah selesai waktunya tidak bisa diterima ya. Ya, betul pimpinan. Ini kan kita pengesahan pimpinan. Selagi dia bisa untuk dalam agenda hari ini pada saat jam yang sama, boleh. Tapi kalau sudah kita sahkan itu nggak bisa lagi pimpinan. Terima kasih. Oke, ya ini kita terima dulu. Silakan berpendapat, nanti majelis yang memutuskan ya. Silakan termohon. Ada yang mau disampaikan termohon? Ya termohon. Ada yang mau disampaikan? Silakan tadi. Tambahan alat bukti tambahan ini bisa diterima sampai sebelum kami mengajukan kesimpulan, sampai tahap kesimpulan. Itu aja. Ya. Tapi ini kita mau mengesahkan termohon. Akan kita sahkan alat buktinya begitu. Untuk itu kami juga mohon waktu, atau enggak paling kami minta diskor agar kami juga bisa melakukan legis di pihak yang berwenang. Mohon maaf, berapa lama minta waktu tadi termohon? Berapa lama waktunya? Perkiraan waktu yang bisa dialokasikan ya. Kalau misalkan kita skor misalkan, berapa lama? 1 jam. 1 jam ya. Artinya kalau di luar 1 jam kita anggap tidak bisa kita masukkan ya, karena ini mau disahkan begitu. 1 jam. Nanti saya ini dulu coba bicara dengan teman-teman majelis yang lain ya. Sebentar ya pemohon dan termohon, saya minta bersabar sebentar. Baik, pemohon dan termohon masih bisa didengar ini? Dengar ya? Oke ya, pemohon dan termohon. Tadi kita sudah berembuk di majelis, kita kasih waktu karena ini hari Jumat, kita kasih waktu 30 menit. Nah, namun saya mau bertanya dulu dengan prinsipal itu, saya lihat ada Pak Eko di sebelah kiri, Pak Eko. Tolong Pak Eko, bisa dipastikan nggak 30 menit bisa sampai ke Bawaslu sehingga kita bisa lakukan pengesahan, pemeriksaan dan pengesahan. Pak Eko, silakan Pak Eko, prinsipal. Ya, sesungguhnya kami sekarang masih dalam proses untuk menjaga proses legasnya di lembaga yang berkenaan. Iya.
saya pikir sangat wajar mungkin waktu yang kami minta 1 jam itu maksimal. Artinya kami akan mencoba memenuhi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Paling lama kami mohon waktu hingga pukul 11.30 ya kurang lebih. 11.30. Paling lama ya 11.30 ya. Ya 11 berarti kita ya sekitar 45 menit berarti kurang lebih. Jadi Pak Eko, Bapak prinsipal bisa memastikan ya 11.30 kita open sidang lagi. Pastikan sudah ada ya. Ya, oke ya. Baik, terima kasih Pak Eko, sudah jelas ya. Baik, ya pemohon maupun termohon, saya kira ini kita coba akomodir ya. Mohon pengertian juga dari pemohon ya. Karena ini juga penting saya kira untuk kita bisa melihat secara utuh nanti apa yang disampaikan dalam alat bukti yang akan menjadi pertimbangan. Saya kira kita skor waktu ini, silakan nanti dilihat jamnya sampai jam 11.30 kita akan bertemu kembali. Ya, dengan ini sidang saya skor. Hadirin dimohon berdiri. Majelis meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali.